Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Sungguhnya ayat yang agung yang selalu kita baca ketika salat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb, penguasa, pemilik, pengatur al-alamin, alam semesta. Alhamdu di sini dijelaskan oleh para ulama, alif lamnya adalah lil istighraq yang mencakup seluruh pujian. Oleh karenanya kita terjemahkan alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya yang benar-benar berhak untuk dipuji hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Adapun selain Allah Subhanahu wa taala maka bukan dipuji karena zatnya. Kalau kita memuji makhluk, maka yang memberikan kelebihan pada makhluk tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka segala pujian kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya orang yang sedang berihram berkata labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, yang artinya sesungguhnya segala pujian, segala nikmat dan segala kerajaan hanyalah milik Engkau, tidak ada sekutu bagimu. Yaitu yang benar-benar berhak untuk dipuji secara hakikat hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdu maknanya adalah memuji dengan mencintai dan mengagungkan, bukan sekedar pujian. Tetapi ketika kita mengatakan alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala disertai dengan kecintaan dan pengagungan. Hal ini berbeda dengan al-madhu. Adapun al-madhu bahasa Arab, dalam bahasa Arab maknanya juga pujian, tetapi tidak mesti disertai dengan kecintaan dan pengagungan. Kita bisa saja memuji orang yang kita benci, bahkan musuh kita, karena dia memiliki kelebihan tertentu. Kita mengatakan madahtuhu, saya puji dia meskipun saya benci dengan dia. Tetapi kalau kata alhamdu maknanya memuji dengan cinta dan pengagungan. Maka seorang ketika memuji Allah Subhanahu wa taala, dihadirkan dalam dirinya dia memuji Allah Subhanahu wa taala dengan mencintai Allah dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala dipuji karena dua hal utama. Pertama, karena nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan yang kedua karena kemuliaan sifat-sifatnya. Adapun karena nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka misalnya dalam Al-Quran Ibrahim alaihissalam berkata alhamdulillahilladzi wahabali alal kibari Ismail wa Ishaq. Sungguhnya segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku di masa tua anak, yaitu Ismail dan Ishaq. Dan Allah Subhanahu wa taala juga di antara nama-namanya adalah Al-Hamid, yang maha terpuji. Makanya Allah berfirman, nukil perkataan para malaikat, ata'jabina min amrillah rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait innahu hamidum majid. Ketika Sarah dikabarkan bahwasanya dia bakalan punya anak, maka dia pun heran. Malaikat mengatakan, apakah engkau heran dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala? Rahmat Allah dan keberkahan bagi kalian wahai keluarga Ibrahim, innahu hamid, dialah maha terpuji, yaitu memberikan anak kepada kalian di masa tua kalian. Demikian juga Allah berfirman, wa huwal ladzi yunazzilul ghaitha min ba'di ma qanitu wa yanshuru rahmatahu wa huwal waliyul hamid. Dialah Allah yang menurunkan hujan setelah tadinya musim kemarau, orang-orang berputus asa, lalu Allah tebarkan rahmatnya, wa huwal waliyul hamid, dan dialah yang maha melindungi dan maha terpuji, yaitu dengan menurunkan hujan di musim kemarau. Oleh karenanya ketika orang-orang masuk surga, mereka memuji Allah. Mereka berkata, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kami petunjuk hingga sampai ke surga.
Kalau bukan petunjuk Allah, tentu kami tidak bakalan bisa sampai ke surga. Mereka juga memuji Allah. Alhamdulillahilladzi adhaba 'annal hazan, inna rabbana laghafurun syakur. Kata mereka ketika menginjakkan kaki di surga, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan dari kami segala bentuk kesedihan. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Syakur, yaitu Maha membalas dengan kebaikan yang berlimpah, dan Maha Ghafur, yaitu Maha mengampuni. Maka Allah Subhanahu wa taala dipuji karena begitu banyak nikmat yang Allah turunkan kepada kita. Namun ternyata Allah Subhanahu wa taala dipuji bukan hanya sekedar karena nikmat, tetapi Allah dipuji juga karena zatnya yang mulia, sifat-sifatnya yang agung. Allah sebutkan hal ini dalam banyak ayat dalam Al-Quran. Di antaranya Allah menyebutkan bahwasanya dirinya terpuji karena Dia Maha Esa. Kata Allah, wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidz waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhul wa kabbirhu takbira. Katakanlah alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang tidak punya anak, dan tidak punya syarikat dalam pengaturan alam semesta, dan tidak punya penolong, dan Allah tidak butuh penolong. Dan agungkanlah Allah dengan seagung-agungnya. Di sini Allah memuji dirinya bahwasanya Dia Maha Esa, sehingga tidak perlu anak, tidak perlu istri, tidak perlu pendamping, tidak perlu penolong, tidak perlu rekan. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Esa dalam segala hal. Allah memuji dirinya dengan keesaannya. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala memuji dirinya karena Dialah satu-satunya yang menguasai alam semesta. Allah mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Dialah Rabb. Rabb artinya yang memiliki rububiyah. Dialah yang mengatur, Dialah yang menciptakan, Dia yang menguasai, Dia yang mengurusi makhluknya. Dia bersendirian dalam mengurusi seluruh makhluknya yang beraneka ragam dan begitu banyaknya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah juga memuji dirinya karena Dia yang telah menciptakan langit dan bumi. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menjadikan kegelapan dan juga cahaya. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala memuji dirinya telah menciptakan malaikat. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, telah menjadikan malaikat memiliki sayap. Ada yang sayapnya 2, ada yang sayapnya 3, ada yang sayapnya 4. Yazidu fil khalqi ma yasha, dan ada sayapnya lebih daripada itu semua. Contohnya malaikat Jibril yang memiliki 600 sayap. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala memuji dirinya dengan menurunkan Al-Qur'an yang begitu hebat. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi kitaban. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi kitaban wa lam yaj'al lahu iwaja. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan kepada hambanya, yaitu Al-Quran yang tidak ada kebingungan sama sekali. Dan Allah memuji dirinya karena Al-Quran begitu sempurna, tidak ada kebengkakan sama sekali dalam Al-Quranul Karim. La ya'tihil batilu min baini yadayhi wa la min khalfihi. Tidak ada kebatilan, mau dicari dari arah depan maupun dari arah belakang, tidak ada kebatilan sama sekali dalam Al-Quran. Oleh karenanya Allah puji dirinya karena telah menurunkan Al-Quran. Alhamdulilladzi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Sungguhnya segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Al-Quran kepada hambanya dan menjadikan Al-Quran tersebut lurus, tidak ada kebengkakan sama sekali. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memuji dirinya ketika memberi keputusan-keputusannya baik di dunia maupun di akhirat. Di antaranya ketika Allah memutuskan untuk menghancurkan orang-orang zalim, kata Allah Subhanahu wa taala, fuquti adabirul qaumil ladzina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin. Maka Allah binasakan orang-orang zalim sampai akar-akarnya. Walhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah penguasa alam semesta. Demikian juga pada hari kiamat kelak Allah memberi keputusan dan Allah muji segala keputusannya pada hari kiamat kelak. Kata Allah, wa taral malaikata hafina min haulil arsy yusabbihuna bihamdi rabbihim wa qudiya bainahum bil haqq wa qila alhamdulillahi rabbil alamin. Engkau melihat para malaikat, mereka berkumpul di sekitar arsy bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah, wa qudiya bainahum bil haqq, maka diputuskan keputusan Allah bagi mereka. Wa qila alhamdulillahi rabbil alamin, maka dikatakan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala penguasa alam semesta. Ma'asyiral muslimin, ini menunjukkan bahwasanya Allah Tuhan kita
maha terpuji. Dialah Al-Hamid yang maha terpuji. Kita memujinya karena berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan kita mujinya karena sifat-sifatnya dan keagungannya dan keputusan-keputusannya dan perbuatan-perbuatannya. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ma'asyiral muslimin, karenanya di antara hamba yang terbaik adalah hamba yang sering memuji Allah. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda yang disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala, inna afdhala ibadillahi yaumal qiyamah al-hammadun. Sungguhnya hamba Allah yang terbaik pada hari kiamat adalah al-hammadun, yaitu orang-orang yang sering memuji Allah Subhanahu wa taala. Allah suka jika hamba-hambanya sering memujinya. Dalam hadis kata Nabi SAW, innallaha la yarda 'anil 'abdi an ya'kula al-aklah fayahmadahu 'alaiha aw yashraba asy-syarbah fayahmadahu 'alaiha. Sungguhnya Allah ridha kepada hambanya jika memakan makanan lalu memuji Allah, dan ketika meminum minuman memuji Allah. Seorang berusaha senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu idza atahu al-amru yasurruhu, kalau ada perkara yang menyenangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi berkata alhamdulilladzi bihi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah, dengan nikmatnya maka sempurna segala kebaikan. Wa idza atahul amru yakrahuhu, kalau datang perkara yang Rasulullah tidak suka, qala, Rasulullah berkata alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala kondisi. Maka kita dianjurkan sering memuji Allah Subhanahu wa taala. Di antara kondisi-kondisi yang kita dianjurkan untuk memuji Allah, di antaranya ketika hendak tidur. Datang dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, siapa yang hendak tidur maka dia berdoa atau dia memuji Allah dan berkata, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa kafana wa awana fakam mimman la kafiya lahu wa la mu'wi. Kita mengatakan segala puji bagi Allah yang telah memberikan makanan kepada kami, yang telah beri minuman kepada kami, yang telah beri kecukupan kepada kami, dan telah beri naungan kepada kami. Betapa banyak orang yang tidak diberi kecukupan dan betapa banyak orang tidak diberi naungan. Sehingga kita bersyukur kepada Allah sebelum tidur. Dan ketika kita bangun tidur, kita berdoa alhamdulillahilladzi afani fi jasadi. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kesehatan kepada jasadku, wa radda ilayya ruhi, dan kembalikan ruhku kepadaku, wa adzina li bi dzikrihi, dan mengizinkan aku untuk berzikir kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ketika kita tidur, ruh kita ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang tidur maka tidak bangun lagi karena ruhnya ditahan, dan ada ruhnya dikembalikan oleh Allah sehingga dia bisa bersyukur kepada Allah dan bisa lagi berzikir lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Demikian juga kita berdoa alhamdulilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita kembali setelah mematikan kita, dan kepadanya kita akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa ketika kita makan, kita memuji Allah. Ketika kita minum, kita memuji Allah. Di antara doa yang diajarkan, Rasulullah SAW mengajarkan, alhamdulilladzi at'amani hadha ta'am wa razaqanihi min ghairi hauli minni wala quwwah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan aku makanan atau minuman ini, ya, tanpa ada upaya dan daya dariku, ya. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala karena makanan datang murni dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga tatkala kita sedang salat, jangan kita lupa memuji Allah. Ketika baca Al-Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin, kita hadirkan pujian dalam hati kita. Kemudian ketika misalnya ruku, kita mengatakan subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Wa bihamdi itu juga pujian. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Maha suci Allah yang maha agung, dengan memujinya. Setelah itu kemudian kita mengatakan sami Allahu liman hamidah, yang maknanya Allah mendengar siapa yang memujinya. Ini di antara peringatan kepada kita, jika kita memuji Allah, Allah pasti mendengar.
maka kita mengatakan sami Allah liman hamidah. Setelah itu kita lanjut lagi memuji Allah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wal ard wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Ya Allah, segala puji bagimu sepenuh langit, sepenuh bumi. Kita puji Allah Subhanahu wa taala. Di antara kondisi kita memuji Allah ketika kita bersin, kita bilang apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian juga ketika kita mendapatkan kenikmatan, kita katakan alhamdulillah. Bahkan di antara hal dituntut kita memuji Allah ketika kita mendapatkan cobaan, hal yang tidak kita sukai. Ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza atahul amru yakrahuhu, kalau datang perkara yang Rasulullah tidak suka, Rasulullah mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala kondisi. Agar kita ingat bahwasanya segala keputusan Allah itulah yang terbaik. Itulah yang terbaik. Oleh karenanya dalam hadis ketika ada seorang anaknya meninggal dunia, kemudian dia memuji Allah, maka dia dibangunkan baginya istana di surga. Datang dalam suatu hadis, Allah bertanya kepada para malaikatnya, hal qabattum walada abdi, apakah kalian telah mengambil nyawa putra hambaku? Kata malaikat, iya. Hal qabattum samarata fuadihi, apakah kalian telah mengambil nyawa buah hatinya? Kata malaikat, iya ya Allah. Allah bertanya, wa madza qala abdi, apa yang dikatakan hambaku ketika anaknya diwafatkan? Hamidaka wastarja, kata para malaikat, hambamu memujimu dan mengucapkan alhamdulillah dan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka Allah berkata kepada para malaikat, ubnu li abdi baitan fil jannah, bangunkan bagi hambaku tersebut istana di surga, wasammuhu bi baitil hamdi, dan namakan dengan istana pujian. Yaitu seorang ketika diuji, dia tetap memuji Allah Subhanahu wa taala karena Allah Maha sempurna, segala keputusannya pasti yang terbaik bagi seorang hamba jika dia bersabar dan menerima keputusan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala, menjadi hamba-hambanya yang terbaik pada hari kiamat, yaitu orang-orang al-hammadun yang suka memuji Allah Subhanahu wa taala. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima.